Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang menyampaikan pesan moral dalam karya fiksi dan sikap-sikap di lingkungan sekitar. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini dengan membaca, anak-anak mampu memahami, menyampaikan pesan moral dalam karya fiksi dengan benar, dan dengan membaca dan mempraktikkan, anak-anak mampu memahami sikap-sikap di lingkungan sekitar dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat. Nah, ini ada bacaan yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Mari sebelumnya kita baca bersama-sama. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Upi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Upi selalu menanti saat-saat mereka terempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi, si udang kecil, Kuro, si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti bangau cilik dan Momo, si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Upi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Upi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Upi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, bangau cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Upi menjelaskan perlahan. "Upi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Upi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Upi terus menanti tanpa kepastian. Upi tertunduk sedih.
Pupu sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi merata pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin. Kupi, Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan Ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Karya Santi Hendrieti. Itulah cerita tentang Kupi dan teman-temannya. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, dari cerita yang tadi sudah dibacakan Pak Guru dan anak-anak sudah membaca, sekarang tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Kira-kira pesan moralnya apa ya anak-anak? Baik, kita bahas bersama. Pesan moral dari cerita tersebut, manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia akan merasakan akibatnya. Misalnya, hutan bakau yang rusak mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung menerjang daratan. Rusaknya pantai mengakibatkan wisatawan tidak mau berkunjung lagi ke pantai. Itulah pesan moral dari cerita Kupi dan teman-temannya. Baik anak-anak, bagaimana cara menyampaikan pesan moral dalam cerita? Nah, dalam setiap cerita tentu ada pesan moral. Bagaimana penyampaiannya dalam cerita tersebut? Yang pertama, yaitu menggunakan tokoh dalam cerita. Pesan moral disampaikan melalui tokoh-tokoh dalam cerita, sehingga setiap tokoh menggambarkan nilai-nilai tertentu. Yang kedua, bisa menggunakan dialog antar tokoh. Kita bisa mengetahuinya dengan membaca dialog antar tokoh dalam cerita. Kemudian yang ketiga, menggunakan jalinan cerita. Penulis hanya bercerita, namun cerita itu sendiri yang akan berbicara kepada pembaca. Nah, itulah cara menyampaikan pesan moral dalam cerita.
Apakah pada cerita Taman Bermain yang Hilang, anak-anak dapat menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Kolom sikap yang baik dan kolom sikap yang tidak baik. Kira-kira sikap yang baik dalam cerita Taman Bermain yang Hilang apa ya anak-anak? Mari kita bahas bersama-sama sikap yang baik dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Yang pertama, Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kemudian Kupi sangat menyayangkan hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Kemudian sikap yang tidak baiknya kira-kira apa ya anak-anak? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, manusia merusak lingkungan hutan bakau. Kemudian yang kedua, manusia membuat bangunan tanpa memikirkan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, itulah sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dalam cerita. Tentunya anak-anak bisa mencontoh sikap-sikap yang baik dalam cerita tersebut. Baik anak-anak, sebagai tugas anak-anak untuk memperdalam materi, silakan anak-anak jawab pertanyaan di bawah ini, kemudian isikan dalam diagram ini. Apakah anak-anak sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di sekitarmu? Tuliskan pada diagram berikut. Nah, ini contoh yang baik dan bukan contoh yang baik. Kemudian tulis ciri-cirinya, kemudian anak-anak bisa menyimpulkan. Nah, anak-anak bisa menulisnya dengan rapi. Kerjakan dengan semangat. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang tema 4, subtema 3. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus bersikap disiplin dimanapun dan kapanpun. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan Bapak Ibu Guru. Serta tak lupa Pak Guru selalu mengingatkan, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.